Maaf, Bu Luki, maaf. Sepertinya Pak Surono sudah siap untuk merekam. Jadi petugasnya adalah yang seharusnya Pak Eri menjadi presenter, alhamdulillah sudah digantikan oleh Ibu Reni dengan kendala sinyal. Mudah-mudahan Bu Reni tidak berkendala dengan sinyal. Kemudian Pak Surono sudah juga insya Allah siap untuk merekam. Saya sendiri sebagai host dan Ibu Ida ya kalau tidak salah, Ibu Ida akan berperan sebagai moderator pada pertemuan kita malam hari ini. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan suara saya clear, informasi ini clear. Malam ini akan membicarakan atau tema yang akan kita bahas adalah kantung tugas VCT. Kepada Ibu Ida, disilahkan Ibu Ida. Oke, siap. Terima kasih Ibu Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan instruktur VCT Batch 5 Jawa Barat. Semoga malam ini Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan penguatan instruktur yang hari ini kita bicaranya tentang kantong tugas. Ini sangat penting banget Bapak Ibu, karena apapun yang kita sudah lakukan, jika kita belum bisa mengirimkan ke kantong tugas, tugas-tugas kita belum bisa divalidasi, yang pada akhirnya kita tidak memiliki sertifikat. Nah, karena pentingnya kantong tugas ini akan disampaikan oleh Ibu Reni Andriani SPD MPD CAAT dari SMKS Pasundan 1 Banjar. Halo, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Reni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Saat ini saya membackup Pak Eri untuk menjelaskan mengenai kantong tugas. Jadi, Bapak Ibu, para instruktur, to the point aja ya. Sebenarnya kantong tugas itu kewajiban dari masing-masing peserta. Tapi pada akhirnya yang menjadi ujung tombak adalah lagi-lagi kepada instruktur yang mendampingi. Ketika peserta sudah menyelesaikan pembuatan flyer, lalu sudah melakukan presentasi atau sebagai presenter, lalu sudah membuat presensi online. Nah, itu semua kan harus di-upload ke kantong tugas. Saat ini Pak Eri sudah mengembangkan aplikasi kantong tugas selain dalam bentuk Android, juga dalam bentuk HTML. Bisa dilihat sebentar. Nah,
Mohon izin, apakah tampilan layar saya terlihat? Eh, mohon izin, Bapak Ibu, apakah tampilan dari layar laptop saya sudah terlihat? Jelas Bu Ren. Ya, Jelas, sip. Bu. Enggak Ya, lanjut. ya, ini tuh salah satu kalau saya sih bilangnya kehebatan Pak Eri ya, ketika kita ada masalah di bagian IT, ini gimana nih solusinya supaya teman-teman yang ngeluh Android saya tidak maju, Android saya ada kendala, Android aplikasinya tidak support di handphone saya, padahal handphone saya itu handphone terbaru, kekinian, paling canggih, tapi aplikasinya kadang itu jadi apa ya? Saya sendiri pun merasa sedih gitu dengernya. Sebenarnya bukan di aplikasinya Bapak Ibu, tapi lebih ke kita kenal nggak handphone kita Feedback Bu Reni. ya, maka apakah kita sudah mengizinkan aplikasi lain untuk masuk handphone kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Maka dengan apa ya kekerenannya Pak Eri mencari solusi supaya bisa digunakan tidak hanya di Android tapi juga di non Android. Nah, kemarin kita di para tim inti itu diberi percobaan oleh Pak Eri. Yuk coba sama-sama memasukkan ini contoh kantong tugas di blognya masing-masing. Rencananya jadi kan instruktur itu masing-masing instruktur ketika kemarin mendaftar sebagai instruktur harus punya blog ya. Nah, supaya blognya aktif tuh tidak hanya diam-diam baik, si kantong tugas ini kita akan sharekan sehingga tiap instruktur yang punya blog, pasti punya blog dan harus punya blog, bisa membantu para peserta untuk mengupload tugasnya tidak hanya melalui Android tapi juga bisa melalui blog yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Itu gitu. iya, oh gitu. Sip. Itu perkembangan terkini ya dari Pak Eri. Sebenarnya kalau secara teknis memang Pak Eri banget gitu kalau ngomongin kantong tugas karena kalau saya itu bagian dapurnya. Jadi ketika Bapak Ibu ngupload kantong tugas-tugasnya ke kantong tugas, nah tugas saya adalah mengelola ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Banyak sekali masuk data-data dari Bapak Ibu. Saya itu sudah buat player, tapi kenapa masih tagihan? Tolong Bapak Ibu sebagai instruktur nanti diingatkan kepada pesertanya apakah satu nomor handphone yang didaftarkan sama tidak dengan nomor handphone yang dimasukkan ketika menginput kantong tugas. Jangan sampai belum mulai saja sekarang ada beberapa calon peserta yang sudah WA saya mengatakan bahwa Bu, mohon maaf nomor handphone yang saya daftarkan salah bla 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 bla. Oh, oke, baik. Nanti saya revisi ya, Bu. Bari jeng lupanya nu mana wae eta teh. Aduh, maafkan dari 2.300 pendaftar. Ayo, siapa yang mau bergabung menjadi tim admin selain Pak Yuyus? Tolong kami. Alah curhat. Next. Ketika Bapak Ibu ketika para peserta menginput, nah masuknya ke sini. Di sini itu akan kelihatan apa saja yang sudah masuk dan apa saja yang belum masuk atau yang masih menjadi tagihan. Lalu, kenapa player 1, player 2, YouTube 1, YouTube 2 itu harus berbarengan?
kemarin sih Pak Eri sudah memberi PR kepada saya untuk memisahkan. Jadi formulanya udah ketemu sama Pak Eri. Tapi sayanya yang agak-agak bandel belum sempat mengeksekusi perintah Pak Eri, mohon maaf. Jadi kedepannya semoga tidak harus berbarengan antara player 1, player 2, YouTube 1, YouTube 2. Karena biasanya kalau untuk PPT dan presensi itu lancar jaya tuh inputnya karena satu-satu bisa. Tapi untuk player 1, player 2, YouTube 1, YouTube 2 itu harus berbarengan dan itu biasanya dijadikan alasan. Aduh, saya mana nggak sempet. Aduh, mana tahan. Aduh, maaf kami rada ngacapruk. Berikutnya adalah hal yang paling penting lagi mengenai kantong tugas. Selain mohon diperhatikan mengenai nomor telepon yang diinput adalah ini nama. Sebenarnya nama sih nggak ngaruh-ngaruh banget karena yang kita panggil formulanya itu adalah nomor telepon. Tapi ada juga peserta yang gini. Ketika pendaftaran misalnya namanya Reni, saya ya Reni RENY. Terus pas nginput kantong tugas itu namanya RENNY, nggak konfirmasi kalau yang benar itu NNY. Tiba-tiba di akhir pas mau share sertifikat baru deh komen. Saya tuh udah merevisi di kantong tugas, nama saya menjadi Reni, N-nya 2. Lah, mana saya tahu, maksudnya agak-agak ngeluh juga ya. Yang dikelola itu bukan cuma 1-2, ya konfirmasi. Terus kalaupun konfirmasi terus misalnya saya lupa, lebih sering diingatkannya gitu. Insya Allah saya bukan tipe orang yang, aduh ini cerewet banget sih ya, nggak gitu. Justru saya senang kalau sering diingatkan. Terus apalagi ya, yang jelas sih lebih ke kalau aplikasinya emang Pak Eri banget. Jadi secara teknis nanti Pak Eri share panduannya. Kalau untuk instruktur yang baru, mungkin yang belum tahu panduannya, nanti akan di-share ulang. Dan untuk instruktur yang sudah gabung sebelumnya, mungkin bisa kita share ke kendalanya apa aja gitu, sehingga nanti ada masukan lagi buat kami, baik tim IT maupun tim admin, supaya Jabar, Bara, lahir batin, dan batch 5 ini makin mangprang gitu. Itu aja sih dulu ya mungkin. Mangga Ibu Moderator hapunten bilih cerewet kacida. Sampurasun rampesna terakhir. Bu Ida, mangga diwihkeun deui. Kedap Bu, tekaras. Aduh. Alhamdulillah. Lami-lami teuing. Pertanyaan Ibu. Yang Mangga. pertama blog. Blognya dari Bapak Ikmat Risa kalau nggak salah ya. Ini blognya bebas, blogger atau WP nggak masalah ya. Itu yang pertama. Kemudian dari Ibu Mauliana Ismaya Dewi, blognya blogspot kan? Itu Bu. Selainnya sih alamat blognya didaftar via apa gitu. Itu Bu, tentang blog yang baru muncul pertanyaannya. Mungkin untuk Bapak ini enggak? Kalau blog bebas, di blog apa aja bisa. Kemarin itu Pak Bayu nyoba, saya nyoba, Pak Fikri nyoba, Bunda Neni juga nyoba dan berhasil, alhamdulillah. Jadi sebenarnya diterapkan di blog apa saja bisa. Mungkin nanti kodenya atau apa istilahnya ya, saya nggak paham. Yang HTML gitunya nanti bisa di-sharekan oleh Pak Eri. Terus nah codingnya ya Bu Ren, mohon Pak Surono leres pisan. Terus ini ada pertanyaan Japri nih Pak Igma, syaratnya apa jadi tim admin? Yang pasti harus standby 24 jam. Standby 24 jam, terus
tiba-tiba ada yang ngomel-ngomel, kuat mental lah istilah nama, nggak ketemu juga. Tapi ya tetap sih oh terus ini mungkin apa ya, karena kita di belakang layar, jadi emang jarang kesebut gitu. Kalau dalam ucapan terima kasih mah jangan harap deh gitu. Nah itu paling kan kalau instruktur mah apa ya, keep in touch banget tuh sama peserta. Kalau yang tim admin mah ada nggak keep in touch, atuh ya pokoknya mah di belakang layar intinya mah. Jadi kayak saya tuh yang orang-orang pemalu lah tim admin mah. Asik. Terus apa ya? eh Bu Bu Maulina nada suaranya suka. Alah, makasih Bu. Ini teh heho Bu. Aduh, baru nyampe. Ya itu aja sih. Yang lain mungkin mangga. Karena ini sebenarnya beberapa instruktur yang sudah amat sangat berpengalaman menurut saya, dan instruktur baru pun insya Allah bukan yang perlu latihan banyak, dengan sedikit buku panduan dari Pak Eri, lalu berjalannya proses karena kantong tugas itu di akhir, meskipun bisa dicicil memasukkannya ketika PowerPoint, lalu presensi itu kan bisa dicicil. Tapi tetap sekali lagi untuk yang bersedia menjadi tim admin itu nanti giliran yang melihat atau yang memverifikasi apakah betul yang diinput di kantong tugas itu yang dilakukan pada saat hari itu. Jangan-jangan pas dicek nih link YouTube-nya udah ada viewernya 1 juta, lalu diunggahnya pada bulan apa, itu kan nggak kalau dalam asesmen itu nggak terkini gitu, valid tapi nggak terkini, padahal yang kita inginkan adalah terkini asli, seperti itu. Jadi emang agak-agak siwer ketika melihat ribuan data yang masuk, terus kita mesti klik satu-satu, klik playernya, oke, bener. Lalu klik link YouTube-nya, oke, bener. Lalu klik presensinya, lalu klik PPT-nya. Nah, harapan kami, harapan saya, harapan Pak Eri, jadi input kantong tugas itu jangan dibreg-bregen di akhir. Dibreg-bregen itu apa ya bahasa Indonesianya? Ditumpuk di akhir gitu, karena itu jadi amat sangat PR sekali gitu buat kami ketika sudah due time-nya, buruan nih peserta udah nanyain sertifikat, penugasannya udah selesai, sementara kami meriksanya masih baru di angka 2000-an gitu, padahal data yang masuk 4000. Nah itu biasanya jadi agak-agak jereng gitu ke mata. Ayo semangat. Buren, tanya. Siap. Mangga. Punten. Jadi intinya adalah bahwa tugas itu bisa diinput dari link blog yang di-share oleh instruktur ya. Iya. Dilihat dari blognya instruktur, para peserta bisa bisa menginput atau memasukkan tugas-tugas secara dicicil. Itu pemahaman saya, mohon koreksi Bu Reni, terima kasih. Betul sekali Bunda Neni, cakep. Eta pisan. Terus yang utamanya mungkin supaya instruktur jadi lebih produktif lagi gitu buat ngeblog gitu. Jadi nggak cuma kemarin aja persyaratan buat instruktur bikin blog, ngisi blog, terus dicuekin WD blognya. Nah sekarang mah kan supaya literasinya, jadi nggak, kan kalau link YouTube udah oke, tinggal blognya nih dihidupin lagi karena ya supaya saling mengisi dan saling melengkapi lah Bunda, asik. Siap. Itu aja. Aduh, maaf pamit rada ngaconya, ya can kumpul sebenarnya lembutan ya Gusti. Aman ya Bu Ren. Oke Bu Ren. Nuhun, mangga. Ibu Bunda Neni gimana Bunda Neni?
Oh, ini nih ada Siap, pertanyaan nih. Sensei. Mangga. Bukan pertanyaan, ada pendapat katanya bagaimana kalau diambil petugasnya dari instruktur yang bersedia membantu bantu admin perwilayah. Sebenarnya sih bisa, tapi gini teman-teman Bapak Ibu guru bukannya nggak open recruitment ya, tapi lebih ke ketika ada banyak orang. Sebenarnya kalau saya pribadi sih bersyukur banget gitu banyak yang bantu. Tapi ketika ada banyak tangan yang masuk ke linknya kantong tugas, kita jadi susah nyari siapa yang mesti bertanggung jawab gitu. Apalagi kan ini megang datanya nggak cuma satu dua. Makanya kemarin-kemarin itu pas kita eh, pas kita apa ya, saya pun nyeleksi gitu nih siapa nih yang bisa bantu, siapa yang bisa bantu. Bener-bener amat sangat ketat sekali gitu intinya buat nyeleksi orang yang bisa bertanggung jawab dan bersedia ripuh gitu. Intinya mah itu sih ya Bunda Neni, intinya mah meripuh lah karena orang-orang yang di dapur itu gadangnya itu di akhir-akhir gitu. Kalau Bapak instruktur itu sampai misalnya sampai jam 12 malam terus nyebut kantong tugas tuh. Nah, kita tuh sampai jam 4 paginya. Nah, kayak gitu-gitu sih. Tapi seru sih. Maksudnya bukan hal yang apa ya, hal yang nyebelin atau gimana karena dinikmatin gitu kayak kayak klimaksnya greget gitu, ayo dong ayo dong ayo dong gitu. Aduh dikit lagi kayak kemarin 774 padahal kan pengennya 775 gitu biar angkanya cantik gitu tapi ya nggak bisa Iya, dipaksain juga gitu. cantik kayak Bu Reni. Mudah-mudahan Ay, dipahami. Kemudian ini ada yang nanya lagi. ya. Izin tanya dari Bapak Riyadi, ukuran file maksimal PP untuk mengirim ke kantor tugas berapa? Kemudian Oh iya. Ukuran file kemarin itu kan kita sepakati sebenarnya PPT itu maksimal 10 slide saja. Nggak, karena kan bentuknya PDF ya, jadi pastinya nggak akan banyak efek-efek gitu. Ya kalau 10 slide berarti kan kurang lebih berapa kilobyte ya, nggak banyak juga. Terus kalau misalnya minta bantuan instruktur karena handphonenya loading atau lama, ya bisa jadi handphone instruktur sudah teruji dan terbukti gitu. Boleh tuh handphonenya Pak Alam Bahtiar tuh yang gercep banget buat kantong tugas, kayaknya itu soulmate-an kantong tugas tuh handphonenya Pak Alam Bahtiar. Terus handphonenya Mang Bayu juga tuh. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, Bu. Mudah-mudahan ini Pak siapa tadi Pak Riyadi bisa dipahami ya. Kemudian tadi untuk blog bisa Google Sheet tadi udah dibahas bahwa bisa apa saja ya Bu ya. Iya, bisa. Nah, ini yang buat blog itu instruktur saja atau para peserta saja? Ini dari Papa Angga, Bu. Apa sih ada? Kalau Kalau sekarang sih diarahkannya ke instruktur. Jadi kan nanti si peserta itu buka blognya instruktur, biar instrukturnya makin makin terkenal, makin cetar gitu. Nggak cuman keep in touch via WA grup aja, tapi instruktur pun memberi toladan. Nih lihat nih, instruktur juga bikin blog, nggak seenaknya main nyuruh-nyuruh aja, tapi kita juga pernah disuruh-suruh dan pernah apa ya banyak tugasnya gitu, malah lebih banyak tugasnya daripada peserta gitu, kayak gitu-gitu sih, biar peserta nggak bukan nganggap remeh ya, maksudnya kadang kan nggak sama semua ya, kadang peserta tuh ada juga, saya nih pernah ngerasain jadi peserta, ih instruktur teh gampang pisan gitu, pokoknya saya teh sibuk bla 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 ceritanya. Padahal ternyata setelah saya jadi instruktur justru jauh lebih sibuk makan hati,
terus ngabisin waktu, terus sukarela, sama sibuknya padahal gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya apa ya, biar siklusnya itu nggak putus gitu, nggak putus ketika udah jadi peserta selesai udah aja. Tapi kalau kita kasih tahu ternyata ada kelanjutannya setelah jadi peserta, meskipun misalnya mereka nggak daftar jadi instruktur nih, tapi diarahkan buat produktif bikin blog, karena nanti di Jabar ini kan ada program Seroja tuh. Nah, siapa tahu dengan keaktifan membuat blog kita jadi tetap inget nih apa-apa saja yang udah didapat, terus nanti ketika nge-share lagi nggak perlu nyari-nyari bahan-bahan yang udah lupa gitu. Dengan kita menulis kan sebenarnya itu sudah menjadi salah satu cara menciptakan keabadian gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu, masih seputar Java ini. Mangga. Apa? Isi blognya bebas atau dari panik, isi blognya boleh gado-gado ya buat itu. Boleh bebas. Aduh, Bu Ati cie keabadiannya eta Reza Artamevia. Sebenarnya Bapak Ibu karena kantong tugas ini apa ya, urgennya itu di akhir, kita kan belum buka grand opening, belum, terus kenalan di WhatsApp group juga belum, dan seterusnya. Mungkin kalau sekarang sih masih belum kebayang ya nanti gimana. Kalaupun yang kemarin sudah pernah jadi instruktur, mungkin merasanya kemarin juga lancar-lancar aja, aman-aman aja gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuman yang mungkin banget perlu diingat oleh Bapak instruktur dan Ibu instruktur adalah tolong diingatkan ketika menginput tugas ke kantong tugas, nomor handphone yang terdaftar dan nomor handphone yang dimasukkan itu harus sama. Ya, meskipun misalnya pakai handphonenya Bu Ida, jangan nomor Bu Ida yang dimasukkan, tapi nomor handphone peserta. Atau pesertanya punya 5 gawai handphone. Satu nomornya Telkomsel, yang satu nomornya XL, yang satu nomornya M3, yang didaftarin nomor Exis misalnya. Nah, tetap yang dimasukin adalah nomor Exis. Apalagi sih, itu sih yang paling penting, nomor handphone. Jangan sampai gara-gara nomor handphone yang disalahin aplikasi, yang disalahin instruktur. Jarang juga sih, ini instrukturnya nggak bisa ngedampingin buat kantong tugas nih, padahal aku udah benar bla 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 bla. Kayak gitulah, yang sudah merasakan harap dimaklum. Bu Reni, boleh nambahin sedikit nggak? Mangga. Punten. Ini pengalaman Bu Reni mengenai nomor phone yang di-inputnya tidak sama dengan nomor HP, nomor WA yang di-inputnya tidak sama dengan yang dipakai sekarang. Sebenarnya kalau penanggung jawab wilayahnya CARE, itu beliau bisa membantu para instruktur untuk memberikan data. Hanya pada saat kenapa ini anggota saya atau peserta saya kok nggak bisa masuk ke kantong tugas ininya penugasannya itu. Betul apa yang Bu Reni katakan, bahwa kita harus alert ke nomor WA. Salah satu contohnya kemarin kejadian di Sukabumi. Itu Pak Asep Permana udah sempat ngebantu 2 kali memasukkan ke kantong tugas ada peserta dari Sukabumi. Ternyata itu nggak masuk-masuk. Saya langsung cross-check nomor WA-nya, Bu. Ternyata nomor WA yang di-input, yang dipakai menginput ke kantong tugas itu adalah berbeda dengan data yang kita terima. Nah, saya bilang, tolong di-input dengan nomor ini. Aman, dan itu keluar sertifikatnya. Jadi sebetulnya harus ada kerjasama, meskipun
Saya tidak memberikan data utuh kepada instruktur, sorry Bu Reni. Tapi bisa ditanya kalau ada kesulitan. Itu tambahan dari saya, punten Bu Reni, Nyanya Huanan, mangga Ih, hatur itu nuhun. Bunda, saya pisan. Saya memang di awal itu saya biasanya membagikan data peserta itu ke para PJ wilayah, mulai dari nama, plus gelar, instansi, alamat, nomor handphone atau nomor WA. Nah, yang saya kasih warning atau yang saya apa ya diingatkan banget itu adalah terutama nama, instansi, sama nomor handphone. Karena kalau nama sama instansi itu biasa kan awal-awal itu pokoknya sampai dengan materi umum itu saya selalu mengingatkan kepada para PJ wilayah, tolong dicek namanya ya, tolong dicek nama dan nama dan instansinya, nama instansi nomor handphone, nama instansi nomor handphone, selalu cerewet seperti itu. Karena saya nggak mau di akhir-akhir baru pada request, nama saya salah, bla bla bla. Padahal data yang saya bagikan itu berdasarkan inputan mereka ketika daftar gitu yang sudah jelas-jelas tertulis bahwa tulis nama lengkap dan gelar dan seterusnya sih. Ya meskipun nggak bisa disalahin juga karena memang kadang ada yang asal ngeklik, asal nginput, istilahnya asal-asalan gitu. Itu dari batch 1 sampai batch 4 masih ada seperti itu. Mudah-mudahan di batch 5 ini nggak ada lagi peserta yang masuk di grup terus nanya, ini grup apa ya? Kok saya bisa ada grup ini ya? Dan seterusnya gitu. Seperti itu. Tes. Halo Ya, Tes. ya mangga. Ya, dari Ibu Bapak Ik. Apakah aplikasi Kantor Tugas ada perbaikan kompatibilitas? Pak Igma sebenarnya bukan perubahan ya, tapi lebih ke arah perbaikan gitu. Pak Eri harapannya itu supaya bisa lebih memudahkan peserta dan para instruktur. Itu sih mudah-mudahan bisa sejalan dengan apa keinginan kita semua gitu. Nggak ada lagi istilahnya belum input karena handphone, belum input karena dan seterusnya gitu. Nah, kita meminimalisir alasan-alasan seperti itu. Nah, suara Pak Eri sudah muncul. Hehe, iya. Ayo Pak Eri, sampaikan secara teknis mengenai aplikasi kantong tugasnya. Mangga Pak Eri. Akhirnya Pak Eri muncul. Siap-siap ke pengantri untuk tanda tangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok nggak ada yang jawab sih? Nah, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Waalaikumsalam. Maaf Bapak dan Ibu, saya memang sangat sulit sekali kalau jam segini tanpa wifi untuk masuk ke Vicon. Saya pakai tethering handphone ya, saya coba berulang-ulang, akhirnya berhasil. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu, takut kehilangan sinyal. Jadi ada sedikit perubahan pada pola. Ini kenapa ya? Halo. Halo, teraskeun. Ada Feedback. Iya, ada feedback dari mana ya? Oke, langsung. Ada sedikit perubahan tentang apa namanya ya? Bentar. Halo. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu? Dengar Pak. Oke. Jadi ceritanya begini, karena Bisa Pak Eri. Lanjut. karena sering sekali banyak yang mengeluh.
Jadi kudu kumaha atuh abdi teh. Luplep, luplep. Luluncatan. Aku mah dengar Ya. very loud and clear. Sekarang bisa dengar nggak? Bisa. Oke. Silahkan. Mohon jangan dipotong dulu ya Bapak Ibu. Karena banyak yang mengeluh tentang kompatibilitas dengan Android atau dengan ada yang pakai handphonenya Apple dan sebagainya. Saya terus berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini sehingga pada waktu sejak libur Lebaran sampai kemarin di Jakarta, saya dan Bu Reni mencoba untuk memecahkan masalah ini dan alhamdulillah idenya sangat brilian sekali bahwa ketika kita kan salah satu syarat untuk menjadi seorang instruktur itu katanya memiliki blog. Jadi bukan hanya blognya tersebut seperti apa ya, kuburan sepi gitu, nggak ada yang mengakses atau mencoba untuk masuk ke dalam blognya. Nah, kami coba dengan teknik iframe atau kalau kata Pak Ferdi mah copy paste dari source HTML-nya. Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan source code dari HTML-nya, tampilannya nanti seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini tampilan utama dari kantong tugas. Bapak dan Ibu bisa melihat tampilan saya tidak? Bisa. Oke, saya perbesar. Saya bisa melihat semuanya. Nah, yang ini kalau Bapak dan Ibu lihat, ini saya alamatnya tidak online. Artinya ini saya simpan di desktop saya dalam folder form upload yang nama filenya form kantong tugas HTML. Ini tidak koneksi ke internet kan kalau Bapak dan Ibu lihat. Betul. Nah, tetapi saat Bapak dan Ibu ingin mengirimkan tugas, jadi ini bisa disimpan di blog Bapak dan Ibu, ditempel sehingga tidak tergantung lagi dengan Android. Jadi kalau Bapak dan Ibu pakai PC bisa, pakai Android bisa. Terus banyak sekali keuntungannya apabila kita membuatnya dalam bentuk format web seperti ini. Saya akan buka filenya dulu bentar. Nah ini. File. Bisa lihat sharing file saya? Oke, entire screen. Oke, share. Oke, Bapak dan Ibu bisa melihat tampilan saya sekarang? Yang saya sedang membuka spreadsheet, apakah bisa dilihat? Oke. Kemudian saya mencoba membuka file yang ada di komputer saya, bahwa ini adalah file dari file mentahnya, Bapak dan Ibu. Nah, apabila kita membukanya dengan aplikasi apa saja, misal saya membukanya dengan ini. Nah, wah, salah lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Kalau tidak punya laptop, ya ada handphone. Kalau nggak punya handphone, ya ada laptop. Pokoknya semoga tidak lagi jadi alasan bahwa kompatibilitas dari suatu device ini jadi untuk tidak mengirim atau mempending dari kantong tugas. Terobosan ini sangat disukai oleh beberapa korwil dari PCT Indonesia. Nah, contoh saya akan mengirimkan flyer 1. Bapak dan Ibu hanya tinggal mengirimkan icon send di sini. Nanti dia akan langsung terkoneksi ke internet. Nah, ini judulnya flyer 1. Tolong dibaca dulu flyer 1. Pak Eri bisa. Tampilan apa yang sedang saya buka? Microsoft Visual. Pilih saya ngecebrek ngomong gitu. Ente Microsoft Visual tapi not responding. Nah, ini. Oke. Nama apa Bu Ren? Aya nama Windows Explorer sareng eta kantong tugas. Mohon laras. Nuhun. Oke. Nah, ini flyer 1. Nah, apabila Bapak dan Ibu tadi kan tampilannya
ini. Tampilannya kan seperti ini. Flyer 1, flyer 2, presensi 1, dan sebagainya. Ini bisa kita simpan di desktop komputer Anda atau di blog atau dalam versi Android. Apabila Bapak dan Ibu pesertanya sudah menyelesaikan salah satu dari beberapa tugas, misal presensi 1, silakan diisi saja langsung, jangan jangan disimpan terlalu lama, bisa khawatir tercecer kemana-mana. Bentar. Misal saya isi flyer 1. Flyer 1 ini ketika diklik dia akan terkoneksi langsung ke form upload saya yang ada di Google Drive. Dia akan membaca flyer 1. Tolong diisi dengan nama lengkap peserta, misal saya Eri Teguh Kurniawan Suyatna, misal. Nomor WhatsApp 08. Sekarang tidak ada masalah ya kalau Bapak dan Ibu memberikan angka 0 di depannya, asal jangan 62. Saya ulangi, Bapak dan Ibu tidak masalah kalau meletakkan angka 0, bukan O ya, 0 di depan nomor handphone Bapak dan Ibu, jadi tidak masalah. Oke. PJ wilayah, nanti biasanya kita akan menunggu pembagian wilayah dari Bu Reni. Misalnya saya dulu pernah jadi peserta 77 Jabar 23. Nama instruktur saya saat itu Dini Siti Anggraeni. Misal. Karena ini flyer, kita akan mengambil file dari flyer. Misalnya saya akan mengambil flyer contohnya yang ini. Ketika saat saya kirim, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ini sedang diproses. Nah, jika sudah selesai untuk file ini, ada keterangan selamat ya Bapak Ibu. File telah berhasil diupload, alhamdulillah. Kita kembali ke tampilan yang ini dan kita cek pada flyer 1 apakah masuk. Nah, ini yang barusan masuk. Betul Bapak Ibu? Dan ketika ada yang meletakkan ada huruf O seperti ini salah. Tapi kalau angka 0 otomatis kalau formatnya di sini format number, maka angka 0 tidak akan, maksudnya otomatis langsung hilang. Tapi kalau huruf O seperti ini tidak akan hilang. Saya ganti. Oke. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ini bisa kita cek. Nanti tugasnya Bu Reni adalah menyatukan file-file yang tercecer atau berserakan ini menjadi satu dalam sebuah file rekap. Ya Bu Ren ya, file di sini seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah source code. Ini adalah source code-nya dari tampilan yang ini. Nah, seperti ini. Jadi setiap Bapak mengklik dia akan lari ke sebuah app Google Sheet. Google Script-nya disimpan di mana? Google Script-nya dipasang di sini. Nah, ini ketika Bapak mengklik salah satu link tadi, maka berada di sini. Dia akan terkoneksi ke sini dan ini akan disimpan di dalam satu folder yang saya sebut VCT Base 5. Nah, ini yang tadi saya kirimkan. Seperti ini. Ada di sini. Nah, tadi yang saya masukkan logo bersama. Jadi nanti bisa dicek file apa yang akan dikirimkan melalui link yang Bapak dan Ibu kirimkan. Oke, mungkin kesananya sama, flyer 1, flyer 2. Oh ya, untuk YouTube. Karena YouTube ini hanya berupa teks. Saya buka. Teks ini adalah sangat ringan sekali. Jadi apa ya namanya? Tidak ada keterangan seperti halnya tidak ada keterangan seperti halnya flyer, presensi, dan presentasi. Karena yang ini dianggapnya adalah sangat ringan, jadi hanya berapa kilobyte tidak ada masalah gitu. Oh ya, untuk file-file flyer, presensi, dan presentasi,
saya batasi besarnya adalah sebentar saya buka skripnya dulu sebentar ya Bu Ren. Pak Eri. Nah, ini sudah saya coba dan semuanya tertulis dengan sangat baik. Oke, ketika Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa sebuah apa namanya, aturan di mana ukuran file tidak boleh lebih daripada 5 MB. Jadi kalau Bapak dan Ibu memasukkan ukuran yang ukurannya lebih dari 5 MB itu akan ditolak. Itu saja info penting. Jangan sampai ukuran file lebih dari 5 MB. Jadi tolong tidak usah ada lagi yang bertanya kepada saya kenapa tidak bisa upload. Sebetulnya file apa saja bisa Bapak Ibu. Kurang dari 5 MB seperti itu. Oke, Bu Reni dan kawan-kawan, saya harap terobosan ini mempermudah peserta untuk cepat memasukkan kantong tugas. Tidak ada lagi kendala teknis seperti Android dan sebagainya. Nanti form upload ini mohon disebarkan kepada para instruktur dan kepada peserta bebas. Mungkin seperti itu. Ya, seperti itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eri, ini keren banget Pak Eri itu ya. Bisa menggunakan tugas yang sekarang kita bisa uploadnya lewat Android dan juga non Android ya Pak Eri ya. Pak Eri, ini ada usulan Pak Eri, bukan? Suaranya kurang jelas Bu. Halo, suaranya kurang jelas Bu. Ya. Ini ada usulan dari Pak Endung. Halo. Tugas ini dibuat 2 versi Pak. Ada usulan Pak Endung kalau bisa. kantong tugas ini dibuat 2 Versi offline sama online gitu. Maka di ini Versi apa Bu? Halo. Offline sama online. Offline sama online. Kalau offline mau dikirim kemana saya nanya. Bingung saya. Kalau jadi pada saat dibuka, memang ini kan offline. Ini semuanya offline. ya. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ini berasal dari folder komputer saya. Kalau tidak percaya saya buka dari awal. Nah ini ada di komputer saya buka. Artinya dia offline. Untuk menampilkan halaman utama seperti ini. Ya kan? Ini offline. Tetapi saat Bapak dan Ibu ingin mengirimkan tugas, bukan koneksi internet, maksudnya begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Siap, bisa. Pak. Oke. Mudah-mudahan Pak Endung bisa memahami. Ibu Ida, maaf suaranya putus-putus Bu. mungkin bisa di backup sama Bu Reni atau Atau Bu ini? Nah, sekarang jelas. Nah, ini ada pertanyaan. Setelah yang tampilan blog, minta penjelasan kantong tugas lewat Android. Ada perubahankah? Ini dari Tidak. Bu Ati Cirebon. Untuk Bu Ati, bahwa saya nggak bisa sharing ini sih ya. Membutuhkan waktu untuk koneksi melalui TeamViewer.
sebetulnya sama. Tampilan dengan menggunakan Android yang akan dilihat pada saat eksekusi programnya adalah tampilan ini. Sama, Bu. Ini saya simpan di aset Android. Pada saat di load pertama kali tampilannya ini. Sama, ini akan larinya menuju ke script. Tampilannya seperti ini gitu. Nah, script ini saya simpan di folder saya di Google Drive. Seperti itu Bapak dan Ibu. Siap, berarti tidak ada perubahan ya? Tidak ada, sama persis. Oke. Jadi kalau Android itu tampilan web view dari kantong tugas, sementara sebetulnya Android itu berisi tentang ini gitu. Ini dalam versi Android gitu. Ya. Nambahin. Andai kan ini linknya yang HTML itu bisa disimpan juga di dalam WA kita. Link HTML-nya itu. Kemudian kalau dibuka di Android itu juga sama Pak Eri, akan tampil kayak gini. Kalau di saya gitu Pak, bener apa enggak? Betul Bu. Jadi betul. Asal Ibu punya filenya kan saya bilang tadi. Iya, maaf betul. ya. Nanti tolong nanti tolong file ini dikopikan kepada semua instruktur. Instruktur nanti akan menyebarkan ke ke peserta. Artinya pada saat mereka share lewat atau lewat Telegram itu sama saja. Pada saat terbuka posisi offline itu seperti ini. Karena posisi file saya ada di sini misal, sama aja mungkin Bapak dan Ibu akan bisa membuka itu tanpa perlu koneksi internet. Tetapi saat nanti akan mengirimkan kantong tugas pasti butuh koneksi internet. Oke, dan filenya misalnya harus udah ada disiapkan di dalam Android itu. Pak Eri, pertanyaan berikutnya. Link kantong tugas webnya apa ya? Halo, saya jawab pertanyaan Kong Charman ya. Eri, jadi HTML ya. Suaranya hilang Pak Eri. Halo. Aduh, Pak Erinya kemana ya? Iya, terus. Pak Heri. Pak Eri. Hilang. Halo. Ya, Pak Heri. Halo Ibu. Ya, dengar Pak Heri. Silakan, tadi Kong Charman belum selesai. Saya nggak bisa dengar suara dengan jelas. Suara Pak Eri jelas, tapi belum menyampaikan jawaban atas pertanyaan Kong Charman. Diulangi Pak Eri jawaban untuk Kong Charmannya. Suaranya hilang. Ya, Pak Eri menghilang. Halo Bu Ren. Pak Eri, ayah hadir. Nah, saya jawab pertanyaan Kong Charman. Sebetulnya HTML ini disimpan di blog sebagai jembatan menuju tempat penyimpanan tugas. Saya jawab iya Pak, agar lebih mudah peserta mengirimkan dari tidak tergantung kepada handphone, tidak tergantung kepada web, apa saja silahkan karena ini offline. Tapi pada saat dia akan mengirimkan butuh koneksi internet atau online. Terima kasih Pak. Kalau videonya kebesaran lebih baik kasih link videonya saja. Ini pertanyaan ini untuk penugasan yang mana Bu? Kalau untuk YouTube memang linknya saja. Ini jelas nggak suara saya Bu? Jelas. Jelas Pak Eri.
Pak Bu Ida. Iya, ya, siap. Pak Eri, mangga. Hilang-hilang. Nanti muncul Lagi mungkin sinyal ya. oh, Peri, Hmm, Peri. hmm. Tadi Pak Pak Edu juga izin bertanya, mungkin akan bertanya langsung ya Pak. Langsung aja Ibu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Waalaikumsalam dan Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pengisian kantong tugas, pengalaman pada kemarin itu Bu yang batch 4 itu, ya memang awal-awal kami telah melaksanakan tugas. Nah, apakah untuk yang batch 5 ini tidak ada perubahan, misalnya untuk presensi 1 dan 2 itu ketika bertugas menjadi host, kemudian untuk tayangan PowerPoint 1 dan 2 itu ketika melaksanakan tugas menjadi presenter, kemudian link YouTube 1 dan 2 ketika menjadi moderator. Tidak ada perubahan ya Bapak dan Ibu ya? Tidak ada ya? Karena yang kemarin kami agak kelimpungan di sana. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Mangga Pak Eri dijawab atau mungkin Bu Reni bisa membackup-nya. Tidak ada perubahan, masih sama kalau tugas-tugasnya seperti itu, seperti kemarin. Jadi mungkin yang ada itu adalah perbaikan ke sistemnya aja, Pak. Supaya bisa memudahkan semua orang. Nah, ini Pak Eri menjawab secara tulis ya. Setelah mengirim file, form kembali ke offline, terus online, terus offline lagi. Terus ada yang nanya apakah bisa mengirim file 2 kali yang sama? Tidak bisa, karena database itu tipe insert, bukan tipe update. Iya benar. Enaknya langsung praktek. Siap Pak Rudi, nanti di-sharekan. Sekalian mudah-mudahan Kang Ferdi, spesialis pembuatan video tutorial, sudah selesai membuat video tutorialnya. Mudah-mudahan. Kalaupun belum, saya yakin Bapak Ibu akan dengan mudah menggunakan codingnya nanti, karena saya aja yang nggak ngerti-ngerti banget gitu dengan arahan Pak Bayu, Pak Eri, Bunda Neni, alhamdulillah berhasil. Gitu. Ada lagi pertanyaan kah atau sudah cukup kah? Bu, Izin Pak Eri, penulisan angka 0 pada saat input nomor HP-nya hanya pada HTML. Iya, pada aplikasi kantung tugas yang di Android nggak bisa kalau yang di Android. oke, kemudian dari Kang Charman lagi, Ibu. Kalau ada peserta yang kirim tugas melalui blog kita, apakah kita ada feedback atau semacam tanda bahwa peserta tersebut sudah kirim data, Bu? Gimana, Bu? Dari Kang Charman, Bu. Ya, Pak Eri, bagaimana itu pertanyaan Kang Charman? Sejauh ini sih setelah kemarin kita uji coba masih berupa cek-cek aja ya, belum kayak ada pemberitahuan seperti form publisher kalau kita ngisi pendaftaran gitu. Tapi mungkin kedepannya ini jadi tantangan baru untuk Pak Eri. Tenang, semakin banyak tantangan Pak Eri, semakin kreatif. Siap Pak Surono di-share codingnya. Nanti sama Pak Eri. Ada lagi kah? Bu Luki, Pak Eri saya tidak izin. Saya tidak izin. Ya udah Bu kalau nggak izin. Orang Palu, Bu Pak Eri izinnya ke Bu Nova, Bu. Halo. Bu Reni. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau Bertanya langsung, Pak Eri kayaknya menjawabnya lewat chat Bapak Ibu, jadi bisa kita baca bersama-sama. Tapi kalau memang ada yang mau ditanyakan secara langsung, enggak.
biar cek sound ya, Bu Ida. Iya, Suara merdunya dikeluarkan. Betul. Adakah presensi pada malam hari ini? Ada tadi Bu Farida sudah share. Oh ya, presensi mungkin sama dengan yang pertama katanya pertanyaannya Bu. Tapi kata Iya, Ibu Farida hanya untuk masalah karena memang untuk mengecek kehadiran semuanya. iya betul. Got it? Wait, iya. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau Halo Bu Ren, Bu Ren, Bu Ren. Iya Pak Iri, iya. Bisa dikirimkan nggak filenya? Di sini bisa kirim mana sih? Ke chat ya? Iya bisa nggak? Sebentar, saya cari. Kirimin aja filenya yang seperti yang saya buka yang ini, nggak masalah nih yang ini nih. Saya mau ngirimin ini kemana gitu? Kirim ke WA aja dulu. Ke WA ya? Yo. Oke, saya kirim ke WA. Bila. Ada yang Bu, Kak instruktur kirim ke kantong kantong tugas. enggak katanya. Instruktur mau ngirim apa ke kantong tugas? Instruktur mah ngirim jam aja ya Bu ya. Ke Ambu Enung itu mah. Bapak Ibu untuk instruktur itu kita masih ya Bapak Ibu. Yang saya Tahu memantau, membantu, memfasilitasi peserta untuk melakukan penugasan. Jadi kan kita sudah melakukan penugasan ketika kita menjadi peserta. Jadi pada saat instruktur kita memfasilitasi atau mendampingi peserta untuk melakukan penugasan. Itu Bapak Ibu. Jadi walaupun kita mau uji coba silahkan gitu ya. Tetapi kita tidak bertugas untuk mengisi apa-apa di kantong tugas. Mungkin seperti itu ya Bu Reni ya. Pak Eri. Betul. Oke. Mangga ada yang mau ditanyakan lagi? Mana sih dokumen? Ini masih mencari-cari. Ada pertanyaan lagi kah? Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin sambil menunggu Pak Ari, kita bisa memberikan garis bawah atau benang merahnya bahwa saat ini kantong tugas yang rilis itu ada dua versi. Ada versi Android-nya dan ada versi HTML-nya yang bisa kita akses melalui laptop kita. Begitu ya. Saya ulang sambil menunggu Pak Ibu Reni mencari ini ya. Udah ketemu Bu Reni?
Jadi untuk kantong tugas tahun ini batch 5 ini itu ada 2 versi Bapak Ibu, ada versi Android sama ada versi HTML yang nanti bisa disimpan di blog kita masing-masing sehingga peserta nanti diarahkan untuk mengakses blog kita. Sehingga ada banyak kepentingan yang bisa terfasilitasi, tugas juga bisa dicicil. Ya Bapak Ibu, blog kita juga bisa diakses seperti itu Bapak Ibu. Jadi selain versi Android, kita juga ada versi HTML-nya. Kemudian apa aja yang diisi sama seperti yang kemarin, yaitu ada flyer, 1, 2, ada PPT yang maksimal 10 ini ya, 10 slide. Kemudian tadi ada batas maksimal berapa GB-nya. Kemudian selain itu juga ada link video. Kita tidak mengupload videonya, tapi link video yang sudah diupload ke YouTube Bapak Ibu. Seperti itu mungkin. Dan teknisnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eri dan insya Allah ada tutorialnya ya Pak Eri ya. Itu masih dalam proses Kang Ferdi. Kemarin sih ditagih Kang Ferdi bikin video tutorialnya. Semoga Kang Ferdi menyempatkan waktu karena beliau sedang sibuk. Halo Bu Ren. Iya Pak Eri. Halo. Iya halo. Ibu Tanjilin bertanya, Ibu Tanjilin enggak kalau ini silakan. Selamat malam. Mana aja Bu langsung. Mau tanya, Bu Reni. Iya, Mangga. Saya teh tidak mengikuti dari awal tentang skrip ini, yang HTML ini. Kalau nanti ada videonya, senang sekali nih mau dipelajari nanti. Atau alamatnya mungkin ada? Video tutorialnya masih dalam proses, Bu. Mudah-mudahan Kang Ferdi menyempatkan waktunya untuk membuat video tutorial. Mohon menunggu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ibu Reni, selamat malam. Selamat malam. Ibu, saya Japri di Ibu, mohon dibaca, bisa ya? Yang ke handphone atau ke mana? Iya, itu yang ada di sini itu. WA WA apa Japri ini? Japri di sini. Private kayaknya Bu Ren, private. Oh iya. Pak Karlan ya? Iya betul Bu. Mana Pak? Halo Bu Reni, iya. Halo Bu Reni aja Pak. Juga tuh Pak. Aduh, mana Pak? Aduh, Bapak membuat saya grogi Pak. Bukan gini Bu, saya daftarkan teman. Halo Bu Reni, bisa dengar? Silakan Pak, silakan. Saya mendaftarkan orang pakai saya. Iya. Karena dia book atas nama orang lain. Dia di SMP 4 ini. Iya, lalu? Nah, sampai hari ini dia tidak mendapatkan notisi bahwa dia diterima. Mungkin di WA-kan saja ke nomor saya, Pak. Atas nama siapa, nomor WA, emailnya berapa? Emailnya berapa lagi? Ya, alamat emailnya. Apa sih, Pak? Astagfirullahaladzim. Alamat email. Itulah. Mohon maaf ya, Pak. Di WA-kan ya Ibu ya. Iya, apa namanya?
ada yang emosi, kemudian saya diprotes kok nggak masuk. Oh, siap. Nanti Gitu. saya cek namanya lalu alamat emailnya. Oke. Hatur nuhun ibunya. Mangga Assalamualaikum. sami-sami Pak. Waalaikumsalam. Pak Andri Suhendri. Pak Suhendri teh nuti SMP Pasundan hiji Banjar. Nuti SMP Pasundan Banjar sanes. Wah, tidak menjawab. Tak apa. Mangga Bapak Ibu aya pertarosan anu sanes manawi. Mangga Bapak Ibu silahkan jika ada yang masih ingin ditanyakan. Ini Ibu punten ada Dari Ibu Yani dan mungkin sebelumnya juga ada. Mohon maaf tadi saya ketinggalan slide yang saya Yang pakai nama sendiri. gitu. Nggak apa-apa, boleh. Ataukah blog instruktur harus pakai nama asli instruktur? Nggak apa-apa, Ibu kalau udah punya blog terus aktif di blog mah, mangga. Masuk ke penilaian instruktur nggak? Itu sedang kami diskusikan kemarin. Tapi belum ada keputusan. Nama blog saya juga nggak pakai nama. Nama blog saya nggak pakai nama. Nama blog saya nggak pakai nama. Bu Maulina. Jadi pakai apa? Mungkin Oh, maksudnya mungkin bukan pakai nama nama. asli. Nah, atau kayak nama mapel. Atau nama samaran. Sip. Pak Karlan, mungkin di undingan dari ku abinya, mungkin di japri ka Pak Karlan. Pak Andri, wilujeng gabung di grup instruktur, mangga tepang di sareng abi. Pak Muhammad Yahya masih bisa menggunakan aplikasi pada batch 4, seperti itu Pak. Sama-sama Bapak Ibu, Bu Ida. Ya, siap Bu. Mungkin sebenarnya ini udah mulai pada penasaran dan agak-agak panas pengen pada nyoba yang HTML itu. Kodenya tadi sudah di-share di chat, udah di-share juga di WA. Jadi sebenarnya sudah mulai mundur teratur nih. Mungkin boleh ditutup aja biar nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis, biasanya untuk kantong tugas sih emang nggak di awal-awal ya, menjelang akhir baru agak rariweuh gitu kantong tugas mah. Jadi pertanyaannya boleh nanti di grup aja atau boleh japri. Itu mungkin Bu Ida. Terima kasih Bu Rani, terima kasih Bapak Eri gitu ya. Dan terima kasih Bapak Ibu peserta yang sampai ini masih setia bersama kita di PCT Indonesia untuk penguatan instruktur di sesi terakhir ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah bahas tentang kantong tugas dan saya yakin ini masih penasaran gitu. Karena jujur saya pun masih penasaran, masih mencoba terus. Nah Bapak Ibu, kita bisa insya Allah karena mencoba. Silakan Bapak Ibu untuk terus mencoba, terus berusaha dan tidak menyerah dengan semua masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk kita sharing di grup, baik di grup PA ataupun nanti ada kegiatan seperti ini lagi. Mungkin seperti itu. Saya Ida Paridani dari SPN 136 Mekar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon Bu Ida. Sip. Abi oke Reni Andriani, TSN Pasundan Putri Banjar, Jawa Barat, Apunten, sama yang Alpaka, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.